pause tekan ini itu, tekan pause itu, udah kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kurikulum Bahasa Arab kelas 11 semester 1 berdasarkan kurikulum Merdeka Belajar. Capaian pembelajaran: menyimak. Peserta didik mampu membuat tanggapan dari informasi tentang berbelanja, kesehatan, berwisata, haji dan umroh, teknologi informasi dan komunikasi, agama-agama di Indonesia, olahraga, pemuda, puisi Arab, peradaban Islam, dan kuliah di universitas dengan menggunakan susunan gramatikal. Berbicara. Peserta didik mampu berbicara dengan memproduksi bahasa secara lisan tentang berbelanja, kesehatan, berwisata, haji dan umroh, teknologi informasi dan komunikasi, agama-agama di Indonesia, olahraga, pemuda, puisi Arab, peradaban Islam, dan kuliah di universitas dengan menggunakan susunan gramatikal. Membaca, memirsa. Peserta didik mampu memahami dan merefleksi berbagai jenis teks visual atau teks multimoda dalam cerita pendek atau artikel atau esai atau laporan atau buku tentang berbelanja, kesehatan, berwisata, haji dan umroh, teknologi informasi dan komunikasi, agama-agama di Indonesia, olahraga, pemuda, puisi Arab, peradaban Islam, dan kuliah di universitas dengan menggunakan susunan gramatikal. Kemudian menulis, mempresentasikan. Peserta didik mampu memproduksi bahasa terkait berbagai jenis teks secara bebas dan mendalam, serta mampu memaparkannya dalam konteks sesuai tema berbelanja, kesehatan, berwisata, haji dan umroh, teknologi informasi dan komunikasi, agama-agama di Indonesia, olahraga, pemuda, puisi Arab, peradaban Islam, dan kuliah di universitas dengan menggunakan susunan gramatikal. Kemudian, tujuan pembelajaran bab pertama. Yang pertama, peserta didik dapat memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema at-tasawwuq fi suqit taqlidi fi supermarket, yang melibatkan tindak tutur mendeskripsikan bentuk, timbangan, sifat, dan karakteristik suatu benda dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal. Adadu alfin, wa miliyun, wa milyar, wa biliyun. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis gagasan dari teks Arab yang berkaitan dengan tema at-tasawwuq fi suqi at-taqlidi fi supermarket dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal adadu alfin, wa miliyun, wa milyar, wa biliyun. Yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan tindak tutur, mendeskripsikan bentuk, timbangan, sifat, dan karakteristik suatu benda dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal adadu alfin, wa miliyun, wa milyar, wa biliyun, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema at-tasawwuq fi suqi at-taqlidi
fi supermarket. Dengan memperhatikan bentuk makna dan fungsi dari susunan gramatikal adadu alfin wa milyun wa milyar wa bilyun, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian tujuan pembelajaran bab kedua. Yang pertama, peserta didik dapat memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema as-sihhatu, al-mustashfa, as-saydaliyah, iyadatul marid, yang melibatkan tindak tutur menanyakan kondisi kesehatan, ungkapan ketika menjenguk orang sakit, dan memberi saran, menjaga kesehatan dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, huruful jar wa huruful atf. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema as-sihhah, al-mustashfa, was-saydaliyah, iyadatul marid, dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, huruful jar wa huruful atf. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan tindak tutur menanyakan kondisi kesehatan, ungkapan ketika menjenguk orang sakit, dan memberi saran, menjaga kesehatan dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, huruful jar wa huruful atf, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menilai hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema as-sihhatu, al-mustashfa, was-saydaliyah, iyadatul marid, dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, huruful jar wa huruful atf, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang selanjutnya, tujuan pembelajaran bab 3. Yang pertama, peserta didik dapat memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema as-safaru was-siyahatu, wasailul muwasalat, al-manatiq as-siyahiyah, yang melibatkan tindak tutur berpamitan, mengucapkan selamat jalan dan selamat datang dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal ismun nakirah wa ismul ma'rifah. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal ismun nakirah wa ismul ma'rifah dalam menyusun teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema as-safaru was-siyahatu, wasailul muwasalat, al-manatiq as-siyahiyah. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan tindak tutur berpamitan, mengucapkan selamat jalan dan selamat datang dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal ismun nakirah wa ismul ma'rifah, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menyusun teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema as-safar was-siyahah, wasailul muwasalat, al-manatiq as-siyahiyah, dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal ismun nakirah wa ismul ma'rifah, baik secara lisan maupun tulisan. Baiklah, cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.